Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar, di mana kita akan membahas mengenai konsep limit, sifat-sifat limit, dan bagaimana cara menghitung limit. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman subscribe dan share ke teman-teman dulu ya. Nah, limit kita gunakan untuk mengetahui nilai pendekatan suatu fungsi. Kenapa harus ada pendekatan? Karena ada fungsi yang tidak terdefinisi pada nilai variabel tertentu. Tapi masih bisa nih kita cari atau kita tentukan pendekatan nilai fungsinya. Biasanya limit ditulis dengan lim yang artinya limit x tanda panah c. Cara bacanya limit x menuju c dari fx, yang artinya kita mencari nilai fx saat x sangat dekat dengan c. Nah, biasanya nilai limit ada jika limit kiri dan limit kanannya sama. Contoh, jika fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2, maka tentukan nilai limit x menuju 2 dari fx. Nah, cara untuk mengetahuinya kita boleh dengan tabel dan juga grafik, menggunakan grafik. Kita coba pakai tabel dulu ya. Oke, coba list dulu untuk nilai yang mendekati 2. Ingat, mendekati itu bisa dari kiri maupun kanan. Kita tinjau dua-duanya. Pilih bilangan yang sangat dekat dengan 2. Oke, kita masukkan nilai x-nya. Yang pertama 1,9, 1,99, 1,99, sebelah kanan 2,0001, 2,001, dan 2,01. Jadi kalau di list lebih panjang lagi boleh ya, nggak boleh nggak hanya bilangan ini. Oke, jadi nilai fx-nya 3,99, 3,999, sebelah kanannya 4,001, 4,001, dan 4,01. Jadi hasilnya ini boleh dicari dengan menggunakan kalkulator ya. Kalau nggak percaya, teman-teman boleh buktikan. Jadi nilai limitnya mendekati 4 ya teman-teman. Oke, yang kedua kita akan menggunakan grafik. Di sini grafiknya nilai x-nya mendekati 2 dari kiri maupun kanan. Nah, nilai fx-nya mendekati 4. Sehingga limit x menuju 2 dari 2 kuadrat dikurang 4 per x kurang 2, maka hasilnya 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jika fx sama dengan x tambah 1, fx sama dengan 1, di mana x tidak sama dengan 1 dan fx sama dengan 1, maka tentukan nilai limit x menuju 1 dari fx. Seperti contoh yang pertama, kita menggunakan tabel. Kita list dulu hasil yang sangat dekat dengan 1, yaitu 0,9, 0,99, 0,999, sebelah kanannya 1,0001, 1,001, dan 1,01. Ini boleh di list lebih panjang lagi ya, atau tidak hanya bilangan ini. Jadi limit x menuju 1 dari fx sama dengan 2. Oke, sekarang kita menggunakan grafik. Nah, di sini grafiknya x mendekati 1 dari kiri maupun kanan. Maka nilai fx-nya mendekati 2. Sehingga limit x menuju 1 dari fx sama dengan 2. Gimana teman-teman? Mudah ya? Tapi masih ada loh cara menentukan limit lebih mudah. Penasaran? Tontonin terus ya. Sebelum masuk ke cara menentukan limit, kita bahas mengenai sifat-sifatnya dulu ya. Nah, jadi sifat-sifatnya, jika diketahui limit x menuju c dari fx ada dan nilai limit
X menuju C dari Gx ada, maka berlaku sifat berikut ini. Yang pertama, limit X menuju C dari K sama dengan K. Yang kedua, limit X menuju C dari X sama dengan C. Yang ketiga, limit X menuju C dari K fx dikali fx sama dengan K dikali limit X menuju C dari fx. Yang keempat, limit X menuju C dari fx ditambah atau dikurang Gx sama dengan limit X menuju C dari fx ditambah atau dikurang limit X menuju C dari Gx. Yang kelima, limit X menuju C dari fx dikali Gx sama dengan limit X menuju C dari fx dikali limit X menuju C dari Gx. Yang keenam, limit X menuju C dari fx per Gx sama dengan limit X menuju C dari fx per limit X menuju C dari Gx, di mana limit X menuju C dari Gx tidak sama dengan 0 ya. Oke. Yang ketujuh, limit X menuju C dari fx pangkat N sama dengan limit X menuju C dari fx pangkat N. Yang terakhir, limit X menuju C dari fx akar N sama dengan limit X menuju C dari fx akar N, di mana limit X menuju C dari fx lebih besar atau sama dengan 0 jika N genap. Oke, sekarang kita masuk ke cara menentukan limit. Yang pertama, kita mensubstitusikannya. Jika menemukan bentuk tak tentu, maka lanjut langkah kedua ini, yaitu faktorkan atau kalikan dengan akar sekawan. Contoh, limit X menuju 0 dari X kuadrat dikurang 2X per 4X sama dengan, yang pertama kita substitusikan langsung dengan X dengan 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 per X dikali 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Dan 0 per 0 disebut dengan bentuk tak tentu. Karena bentuknya tak tentu, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan memfaktorkan atau mengkalikan dengan akar sekawan. Oke. Jadi hasilnya limit menuju 0 dari X dikali X kurang 2 per 4 dikali X. Maka hasilnya minus 1 per 2 ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, di mana soalnya adalah limit X menuju 4 dari X dikurang 4 per akar X dikurang 2. Pertama kita substitusikan langsung dengan X-nya dengan 4. Jadi di sini hasilnya sama seperti soal yang pertama, hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Karena diperoleh bentuk tak tentu atau 0 per 0 dan ada bentuk akarnya, maka kita gunakan langkah yang kedua, yaitu memfaktorkan atau mengkalikan dengan akar sekawan. Jadi limit X menuju 4 dari X kurang 4 per akar X kurang 2 dikali X akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Maka hasilnya limit X menuju 4 dari X kurang 4 dikali X akar X tambah 2 per X kurang 4. Hasilnya di sini 4